Gadis kecil itu berdoa ke Tuhan untuk takdirnya. Tapi langkah ini membuat jengkel pelaku perdagangan orang di belakang. Pria ini maju dan mencambuk punggung gadis 12 tahun ini sebanyak 5 kali. Dia berjerit dan menangis, membuat budak lain di samping tidak bisa melihat langsung apa yang terjadi di depan mereka. Jika sejarah harus dilabeli sebagai kebencian, maka ras yang sama adalah musuh terburuk. Ini adalah benua Afrika pada abad ke-18. Rantai dan belenggu di tubuh ialah perlengkapan untuk setiap budak jarak jauh. Gadis itu bernama Dea. Dia sudah 2 hari tidak minum. Seorang pedagang kecil seusianya tampaknya naksir padanya. Jadi dia memberinya air untuk diminum. Gadis ini mengambil kantong air dan minum dengan brutal karena diperoleh dengan susah. Dan orang lain yang tidak dapat mendukung kekuatan fisik mereka langsung terjatuh ke tanah. Selanjutnya tak bisa dibayangkan. Agar tidak jadi beban tim, dengan aba-aba pemimpin, para pria keluarkan kapak dan memukul keras budak yang tergeletak di tanah. Lalu mereka lanjutkan perjalanan. Mereka akan istirahat sejenak di bawah pohon yang tersedia. Pria kecil itu mengeluarkan mangga dan berikan kepada gadis itu. Tapi wanita di sebelah sepertinya sangat cemburu. Dia meludahi pria itu untuk memancing emosinya. Dan pria itu terkejut. Lalu dia ulurkan tangan kepada gadis itu dan meminta. Tapi dia tak ingin memberinya. Wanita itu tidak tahan dan langsung mengambilnya. Menghadapi kelangsungan hidup, semua moralitas telah menjadi tidak berarti. Mereka melewati sebuah suku dan dilempari sampah oleh penduduk setempat. Terbukti bahwa di benua Afrika, meskipun mereka sedarah, mereka masih dicaci maki oleh rekan-rekan senegaranya. Mereka telah melakukan perjalanan berhari-hari. Akhirnya bertemu dengan ras manusia yang tak pernah ditemui. Bahkan di mata semua orang kulit hitam, warna putih adalah milik roh jahat. Dan membuat dia merasa ketakutan yang tak pernah ada. Melalui hutan dan melewati laut yang luas. Itu disebut sungai besar oleh penduduk setempat. Sebuah sungai besar yang terhubung ke langit. Tapi mereka tak tahu, sisi lain sungai bukanlah surga. Tapi ini adalah neraka di bumi. Banyak budak yang berkumpul di tepi pantai, menunggu dijemput perahu layar. Dan para pedagang telah secara resmi menyelesaikan kesepakatan. Berhasil pisahkan diri dari kelompok orang kulit hitam ini. Tapi ada satu prosedur penting sebelum naik ke kapal. Orang kulit putih akan menggunakan besi api panas dan buat tanda di tubuh mereka. Ini berarti mereka resmi menjadi budak. Wanita ini menahan rasa sakit yang menyiksa akibat luka bakar, dan menatap dengan penuh dendam dan kebencian pada orang kulit putih yang melakukannya. Gadis kecil itu juga tidak luput dari sasaran. Tubuhnya ditandai dengan besi panas yang berwarna merah, disertai dengan desis kesakitan, bergema di seluruh samudra. Saat dia terbangun lagi, sekelompok orang yang duduk di sebuah sampan kayu kecil, dan sudah menjauhi kampung halaman mereka. Tepat di depan mereka, ada sebuah kapal budak besar. Jeritan menyedihkan dari perahu bahkan lebih menakutkan. Apa yang akan terjadi pada mereka? Ikuti tahu-tahu. Dilanjutkan di episode berikutnya. Sekelompok Buddha sedang disiksa orang berkulit putih. Dan saat ini kapal kedatangan sekelompok orang hitam batch kedua. Pemimpin dengan sebuah daftar. Dengan cermat memeriksa gadis itu. Pastikan semuanya siap untuk dijual dengan harga yang bagus. Saat giliran orang kulit hitam kedua diperiksa, orang ini tak berubah dan selalu melawan. Bahkan menggigit pria ini. Ini membuat petugas marah. Lalu dengan sebuah perintah, pria yang melawan ini dibuang ke laut. Cara ini bekerja dengan baik untuk mencegah budak-budak lainnya. Lalu gadis ini tak berani membantah dan menerima diperiksa. Untuk hasil ini, pria ini tersenyum puas. Tapi wanita kulit hitam ketiga tidak seberuntung itu. Karena sedang hamil, dia akan jadi beban jika tetap hidup di kapal ini. Tepat saat mereka hendak mendorongnya ke laut. Dia yang berusia 12